Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Silahkan disiapkan dahulu. Ketika semuanya duduk siap. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, belum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita absen dahulu. Murid-murid yang hadir yaitu Alek, Hadir, Pak. Adam Sono, Hadir. Susanti, Ya Pak. Mei, Absen, Pak. Muklis. Hadir. Baik, satu orang yang tidak hadir. Selanjutnya langsung saja kita hari ini pada tanggal 2 bulan Maret 2021. Minggu lalu kita telah belajar mengenai pengertian interaksi sosial. Sebelumnya kita ulangi pelajaran minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat pengertian interaksi sosial? Ya, Pak. Silahkan. Saya satu. Interaksi sosial hubungan seseorang dengan orang lain. Hubungan seseorang dengan orang lain. Ada lagi? Ya, Pak. Yap. Hubungan seseorang dengan orang lain atau kelompok saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. Yap. Betul jawabannya. Nah, Bapak sedikit jelaskan kembali apa itu pengertian tentang interaksi sosial. Interaksi sosial itu hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang saling mempengaruhi antara individu dengan individu tersebut, baik individu dengan kelompoknya maupun kelompok dengan kelompok. Baik, itu materi kita minggu lalu mengenai tentang pengertian interaksi sosial. Untuk hari ini kita akan masuk pelajaran mengenai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Sebelum kita masuk pelajaran hari ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi, adakah yang tahu apa saja faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi interaksi sosial? Tempat tinggal Pak. Tempat tinggal, faktor tempat tinggal. Ada lagi? Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Pendidikan seseorang, Pak. Pendidikan. Baik, jawabannya bagus dari murid-murid Bapak. Terima kasih telah menjawab. Tetapi pada hari ini kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial menurut salah seorang tokoh sosiologi, yaitu yang bernama tokohnya Mahmudah, yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi interaksi sosial tersebut ada 4 faktor. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, sugesti. Yang ketiga sugesti. Yang ketiga, imitasi. Setelah imitasi ada simpati.
Bapak terangkan sedikit terlebih dahulu faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi dalam psikologi berarti dorongan-dorongan untuk menjadi identik atau sama. Kata poinnya di sini yaitu identik. Identik yang artinya sama. Sama dengan orang lain baik secara fisik maupun non fisik. Seperti contohnya, kita seseorang seperti Bapak mengidolakan pemain bola seperti Cristiano Ronaldo. Bapak meniru gaya berpakaiannya, gaya rambutnya, gaya bicaranya, seperti apa idola Bapak tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan identifikasi. Selanjutnya yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yaitu sugesti. Sugesti yaitu pengaruh psikis baik yang datang dari diri sendiri maupun dari orang lain tersebut yang mempengaruhi diri kita sehingga terjadinya interaksi sosial. Jadi sugesti ini datang dari orang lain, bisa datang dari orang lain, bisa datang dari diri sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan sugesti, yang sehingga mempengaruhi diri kita membuat sesuatu sehingga terjadinya interaksi sosial. Nah, itu faktor yang kedua mengenai interaksi sosial. Selanjutnya faktor ketiga yaitu simpati. Simpati di sini yaitu perasaan tertarik antara satu orang dengan orang lainnya, tidak rasa rasional melainkan melalui perasaan-perasaan dia dari hatinya, bukan melalui pikirannya. Jadi simpati ini irasional, sifatnya yaitu irasional. Nah, tidak dipikirkan melalui perasaan-perasaan sehingga terjadinya interaksi sosial. Nah, itulah faktor yang ketiga yaitu simpati tersebut. Selanjutnya faktor yang keempat. Faktor keempat yaitu imitasi. Imitasi ini hampir sama dengan identifikasi, cuman imitasi ini artinya menyerupai dan juga bisa meniru. Bedanya dengan identifikasi, di sini lebih identik, lebih nirunya lebih spesifik dalam hal meniru. Nah, jadi itulah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama yaitu identifikasi, yang kedua sugesti, yang ketiga simpati, yang keempat imitasi. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya tanya Pak, Yap. kita kan ada interaksi berhubungan dengan orang lain. Jadi ada faktor-faktor yang menyebabkan kita berhubungan dengan orang lain. Kita simpati. Maksudnya itu kita dengan orang lain itu simpati gitu ya Pak? Ya, akhirnya kita melakukan hubungan karena kita simpati dengan dia. Ya, gimana maksudnya Pak? Ya, itu bukan pertanyaan, itu pernyataan. Betul, ini simpatis tersebut karena kita mempunyai rasa simpati dari hati kita sendiri, sehingga kita dapat, itulah faktor yang mempengaruhi interaksi kita dengan orang lain, yaitu melalui faktor simpati kita, sehingga terjalinnya interaksi sosial yang mana hubungan-hubungan sosial tadi mempengaruhi individu dengan individu lain, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok karena mempunyai faktor simpati tersebut. Itulah. Ada lagi pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial? Tidak ada lagi. Baik, mungkin sepertinya dipahami dahulu identifikasi, sugesti, imitasi, dan simpati, karena di akhir pelajaran nanti Bapak akan ulangi lagi dan bertanya kepada siswa-siswi sekalian.
Baiklah, kita sambung pelajaran kita selanjutnya mengenai teori interaksi sosial. Baik, pelajaran kita selanjutnya yang mengenai teori interaksi sosial. Teori dalam ilmu sosiologi terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang interaksi sosial tersebut. Yang pertama, nama teorinya teori interaksialisme simbolik. Yang pertama yaitu teori interaksionalisme simbolik, dikemukakan oleh salah seorang tokoh sosiologi yang bernama Herbert Mead. Jadi teori interaksionalis simbolik ini menurutnya interaksi yang digunakan melalui simbol-simbol atau tanda-tanda yang memiliki makna tertentu. Simbol atau makna tertentu. Jadi itu inti dari teori interaksionalis simbolik ini, yaitu simbol-simbol atau makna-makna tertentu. Seperti contoh, pada saat kita melaksanakan upacara bendera, kita melakukan action, thinking, dan meaning. Maksudnya, manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna. Seperti kita melakukan hormat, kita melakukan action, dan meaning kita memikirkan apa makna dari kita hormat bendera tersebut. Baik, teori yang langsung saja kita masuk teori yang kedua, yaitu teori definisi situasi. Definisi situasi. Teori definisi situasi ini dikemukakan oleh tokoh sosiologi yang bernama William Thomas. Ia mengemukakan bahwa manusia tidak langsung bereaksi ketika mendapatkan rangsangan dari luar, tetapi didahului oleh tahapan penilaian dan pertimbangan. Jadi melalui tahapan penilaian dan pertimbangan. Jadi kata kunci dari teori definisi situasi ini, ia tidak dapat langsung menerima rangsangan tersebut, melainkan melalui penilaian dan pertimbangan dari apa yang dia dapat rangsangan tersebut. Selanjutnya langsung saja kita masuk teori interaksi sosial yang ketiga, yaitu teori dramaturgi. Teori dramaturgi, pernahkah siswa-siswi Bapak pernah mendengar kata-kata dramaturgi? Tidak, Pak. Belum, Pak. Belum. Teori dramaturgi ini berasal dari kata drama yang artinya berpura-pura, sandiwara. Apa yang kita lihat belum tentu di belakang itu juga yang dia kerjakan. Maksudnya seperti contoh pemain tinju yang sangat ganas, tampangnya pemarah, sebagai pekerjaannya sebagai petinju terlihat sangat keras orangnya, tetapi di sebalik itu di dalam keluarganya dia terlihat lembut dan kasih sayang. Jadi teori dramaturgi ini ada yang namanya von Steck
dan backstage. Front stage ini yang kelihatan di depannya, backstage di belakang. Nah, apa yang kita lihat di depan belum tentu di belakang dia melakukan sesuatu hal yang sama seperti apa yang dilakukan seperti petarung tinju tadi. Di front stage dia, di pekerjaan dia melakukan dengan sangat profesional sehingga terlihat dia seperti manusia yang sangat sangar, garang, pemarah, tetapi sebalik itu dia adalah orang yang pemaaf, penyayang, santun terhadap keluarga-keluarganya dan teman-teman sekitarnya. Itulah teori interaksi sosial yang kita pelajarin untuk hari ini. Yang pertama teori interaksionalis simbolik, yang kedua definisi situasi, yang ketiga teori dramaturgi. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Apakah ada pertanyaan? Ada Pak. Oke, kita cukupkan pelajaran kita mengenai teori interaksi sosial. Baik, mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dan teori interaksi sosial. Bapak akan mengulangi pelajaran yang barusan. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial? Ada yang bisa menjawab? Baik, ada yang bisa menjawab? Pak, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, pertama identifikasi, Ya. yang kedua sugesti, nomor duanya sugesti, nomor tiga imitasi, Ya. nomor empat lupa Pak, Simpati. simpati. Baik, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial tersebut, yang pertama ada identifikasi, yaitu identik, mengikuti, menyerupai seseorang. Yang kedua ada simpati, simpati kita terhadap orang lain sehingga kita dapat melakukan interaksi sosial dengan baik melalui perasaan-perasaan kita. Selanjutnya ada sugesti yang datang dari orang lain terhadap diri kita atau dari diri kita sendiri sehingga salah satu faktor terjadi interaksi sosial. Yang keempat ada imitasi, menyerupai dan menyamai apa yang kita lihat tersebut. Selanjutnya teori interaksi sosial. Apakah masih ingat? Ada yang bisa menyebutkan apa saja teori interaksi sosial? Ada Pak. Yuk. Satu teori simbolik, dua teori situasi, Yuk. tiga teori dramaturgi. Baik. Jadi teori interaksi tadi yang pertama interaksionalis simbolik. Betul, ada simboliknya. Yang kedua teori definisi sosial. Yang ketiga teori dramaturgi. Baiklah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin insya Allah minggu depan kita jumpa kembali dengan sambungan materinya. Semoga siswa-siswi dapat mengulangi pelajarannya di rumah dan memahami kembali. Selanjutnya Bapak ingin membagikan pekerjaan rumah PR kepada siswa-siswi pada pertemuan ini yang pada minggu depan harus dikumpul. PR-nya yaitu berikan, silahkan catat, PR-nya itu berikan masing-masing 3 contoh, masing-masing 3 contoh faktor yang mempengaruhi interaksi sosial.
Diharapkan siswa-siswi dapat mengerjakannya dan minggu depan dapat dikumpulkan. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terakhir, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai PR yang Bapak berikan? Ya Pak, jelas Pak. Apakah cukup jelas? Jelas Pak. Baik, mungkin sampai sini pelajaran kita. Semoga dapat mengambil ilmunya dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita, dalam berinteraksi sesama, baik itu di dalam keluarga, sesama teman-teman di sekolah maupun di dalam lingkungan masyarakat. Semoga kita dapat mengamalkan ilmu yang kita pelajari hari ini. Mungkin cukup sekian, kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baik, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.